Hai, nama saya Andri Pamungkas, mahasiswa Ujinus semester 1. Akhir semester 1 saya diberikan tugas untuk membuat program dengan bahasa C. Di sini saya membuat program yang menyerupai CMS Block yang saya namai CMS. Mari saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Kita buka filenya. Nah, ini program yang saya buat. Kita run. Nah, seperti ini. Pada halaman awal kita diberikan dua menu, login dan daftar. Pertama saya akan menjelaskan pendaftarannya terlebih dahulu. Oke, daftar. Nah, pada saat daftar kita disuruh menginputkan username. Saya jelaskan pada codingannya. Ada dua inputan, username dan password nantinya. Kita ketikkan username, misalnya demo, passwordnya 123. Setelah kita enter, maka pendaftaran sukses. Ini prosesnya. Saat kita menginputkan username dan password, username dikopi dalam tampung user, variabel tampung user, untuk ditampilkan di akhir, misalnya disapa username-nya. Lalu username dan password dijadikan satu, dan dalam ini berarti demo 123 langsung dalam satu baris. Ini digunakan untuk mencari alamat untuk file yang disimpan, yang datanya adalah demo 123 untuk file login nantinya dalam database. Yang filenya di ini user 7. Nah, demo 123. Kembali ke home. Setelah itu login dengan username dan password yang telah dibuat tadi. Login sama, diberikan dua inputan, username dan password. Nah, ini nanti username dan password yang kita ketik, username-nya sama ditampung dalam variabel tampung user untuk pemanggilan nama nantinya. Juga username dan password dijadikan satu. Kita akan menghitung file yang ada dalam folder database login ini untuk pengulangan, untuk autentikasi. Cara autentikasinya seperti ini. Kita akan membuka lokasi file yang ada di database login satu persatu. Pertama, user 1. Apakah user 1 sama dengan login username yang kita satukan tadi? Jika tidak, buka user 1. Kalau tidak ada lagi, tidak sama, buka user 2.
kalau tidak sama lagi juga user 3, begitu seterusnya sampai ketemu. Kita ketikkan yang kita daftarkan tadi, demo password 123. Nah, untuk ke halaman dashboard. Halo demo pemanggilan ini itu karena yang ditampung tadi, tampung user di variabel untuk dipanggil di halaman dashboard. Pada halaman dashboard diberikan dua option menu, post dan ubah data login. Post untuk mengatur postingan, ubah data login untuk mengubah username dan password. Sekarang kita ke post. Nah, pada halaman post ditampilkan 3 option, tampil untuk menampilkan postingan, tambah untuk menambah postingan, dan hapus untuk menghapus postingan. Karena ini baru dibuat, maka tidak ada daftar postingannya kosong. Sekarang kita tambah postingan. Pada postingan saya taruh di prosedur tambahkan post. Kita diberikan inputan judul, kita menentukan judul, lalu isi judul, menentukan isi judul, ada variabel isi judul dan isi postingan. Ini ada operasi file yang membuka URL post, yaitu ini di database postnya. Nah, di folder demo sesuai username. Ini membuat file dulu dengan write, lalu saat menginputkan prosesnya di sini. Pengulangan menginputkan per karakter, memakai output, dan berakhir ketika di enter 13 ada kode enter. Setelah selesai, filenya ditutup, close, tambah. Mari kita coba membuat postingan. Cukup satu garis saja. Mungkin telah ditambahkan. Maaf tadi ada yang error. Kembali ke post ya. Nah, satu postingan telah dibuat dan judul membuat postingan. Setelah itu kita tampilkan dalam menu tampil. Sini diberikan inputan untuk memasukkan nomor postingan yang ingin dibuka, nomor 1 karena postingannya 1.
Kalau banyak nanti ada banyak pilihan gitu. Dalam codingannya saya coding di prosedur dengan label tampilkan cost, sama seperti tadi operasi file. Salah satu ini menyimpan lokasi folder usernya yang setelah login di database post. Ini sesuai user yang telah login. Ini menampilkan file yang saya buat, prosedur, menampilkan prosedur tampilkan file. Saya jelaskan dulu yang tampilkan prosedur tampilkan file. Pertama kita membuka folder database, menu post, folder dibuka. Dalam pengulangan ini saya mulai segmen 1 karena kita membuka folder nanti pasti ada yang baru pertama titik, baru kedua titik 2, baru ketiga baru isi filenya. Membaca folder yang 1 dan 0 saya kosongkan, saya hapus karena isinya titik 2 tidak ada gunanya kalau ditampilkan. Selanjutnya saya menampilkan file yang ada dalam folder yang telah kita tadi dengan urutan angka dan nama file. Diulang sampai file telah dimuat judulnya. Dengan pengulangan tambah 1 kembali ke tampilkan post, masukkan posting yang ingin dibuat. Sama ketika kita menyebutkan nomor, maka akan membuka file yang kita pilih. Membuat postingan, pilih isinya ini begini. Ini juga dalam proses penampilan file ada saya membaca folder juga, membaca folder ini mencari judul postingan, nama filenya, lalu ditampilkan di sini. Copy dulu kelas foldernya. Ini operasi file untuk menampilkan postingan. Pertama buka URL post, itu yang telah di copy ini tadi, dibuka, lalu dibaca tiap karakter, ditampilkan tiap karakter sampai end of text. Dan akan tampil seperti ini. Lalu baru di kelas, setelah tampil kembali ke kelas, tambah sudah, tampil sudah. Sekarang menghapus file, hapus. Sama seperti menampilkan file, diberikan option untuk memasukkan nomor postingan yang ingin dihapus. Postingannya seperti ini. Pertama
mendeteksi alokasi usernya, folder postingan usernya itu post, ini demo karena saya login dengan user demo, menampilkan file seperti yang saya jelaskan tadi, menunjukkan tampilan ini, memasukkan nomor yang ingin dihapus. Nanti kita akan menghapus membuat dengan satu. Dalam menghapus file kita harus mencari lokasi filenya, lokasi foldernya. Ini lokasi foldernya database /post /demo. Kita buka. Jika folder ada sampai tidak error, maka bisa menyalakan ini. Pilih post ini adalah urutan file nantinya buka. Dalam pengulangan ini kita hanya mengambil copy judul file dan ditampung dalam tampung judul test, tidak judul file, lalu menutup setelah copy. Nah, layar yang sebelumnya di clear dan kita akan menghapus remove URL post yang telah kita simpan atau tadi pas pengulangan tadi. Misalkan kita pilih satu, berarti URL-nya database post username demo plus nomor 1 itu apa sih, yaitu membuat postingan. Ketika status hapus yang ditampilkan di sini 0, ya, atau berhasil, maka akan ditampilkan posting judulnya postingan yang dihapus. Jika gagal, maka postingan gagal dihapus. Kita buka postingan satu, membuat postingan kita hapus. Posting telah dihapus dan file di sini itu terhapus. Lalu post. Kita kembali ke menu sebelumnya. Kembali ke tab. Ada satu menu yang belum saya bahas, ubah data login. Seperti pendaftaran, kita sudah menunjukkan username dan password. Saya buat prosedur dengan label password login. Nah, ini pertama menunjukkan username dan password baru yang akan kita gantikan nantinya. Username dan password dijadikan satu. Di sini STR card string card. Username dan password yang kita jadikan satu ditampung dalam variabel daftar file, lalu mencari lokasi untuk pembuatan folder baru, pembuatan folder posting untuk username baru, tampung lokasi folder, membuat folder berdasarkan misalkan kita akan mengubah menjadi coba dengan password coba.
lanjut ya. Kita ulang lagi karena coba tidak ada. Saya akan mengubah username menjadi Udinus, password Udinus. Setelah kita enter, maka akan terbuat satu folder yang tulisannya ngedir on target, perubahan data login sukses, kembali ke dashboard. Password dan username telah diubah. Selesai penjelasan saya. Ini semua saya buat untuk tugas akhir semester 1 dosen pembimbing Pak Ivan Rizka, Udinus Semarang. Terima kasih.